Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini kita akan membahas objek kajian sastra bandingan. Ini hanyalah sebuah contoh ya teman-teman. Anda bisa membaca berbagai literatur untuk menambahkan objek kajian apa saja yang bisa ditelisik atau dikaji dalam sastra bandingan. Objek kajian sastra bandingan menurut Suripan Sadihutomo di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah membandingkan dua karya sastra dari dua negara yang bahasanya benar-benar berbeda. Yang kedua, membandingkan karya sastra dua negara yang berbeda dalam bahasa yang sama. Jadi, dua negara yang berbeda tapi bahasanya itu sama. 3, membandingkan karya sastra awal seorang pengarang di negara asalnya dengan karya sastra setelah berpindah ke warganegaraan. Ini mirip dengan karya sastra diaspora Asia yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Keempat, membandingkan karya pengarang yang telah menjadi warga suatu negara tertentu dengan karya seorang pengarang dari negara lain. Jadi ini berbasis pada karya sastra pengarangnya atau dalam konteks penulisnya. 5, membandingkan karya seorang pengarang Indonesia dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Keenam, membandingkan dua karya sastra dari dua orang pengarang berwarga negara Indonesia yang menulis dalam bahasa asing yang berbeda. 7, membandingkan karya sastra seorang pengarang yang warga negara asing di suatu negara dengan karya pengarang dari warga yang ditinggalinya. Kedua karya sastra ini ditulis dalam bahasa yang sama. Berikutnya, pendekatan dalam sastra bandingan. Jika Anda ingin menelisik atau mengkaji sastra bandingan, mungkin Anda bisa mencari kesamaan dalam dua karya sastra yang Anda pilih, dalam tema atau mitos yang ada, atau dalam genre atau bentuknya, ketiga dalam gerakan atau zaman atau periode penulisnya, atau hubungan sastra sebagai bahan bagi berkembangnya teori yang terus-menerus bergulir, atau ini mirip dengan hubungan dua karya sastra yang dikaji menggunakan teori-teori kritik sastra. Kelima, motif, tipe, dan juga latar. Motif apa yang ada pada dua karya sastra itu, kesamaannya seperti apa, dan mengangkat apa, juga tipe dan juga latarnya. Nah, teman-temanku sekalian, di sini ada contoh kisah legenda yang mungkin bisa dikaji berdasarkan mitos. Contohnya di sini legenda Bowerman's Nose dari Inggris. Menurut cerita, Bowerman bersama anjingnya memasuki daerah kekuasaan para penyihir. Salah satu peliharaannya itu kemudian menumpahkan kuali. Maksudnya di sini, salah satu anjing yang dibawa oleh Bowerman menumpahkan kuali yang digunakan penyihir untuk melakukan suatu ritual. Akhirnya penyihir itu marah dan juga mengutuk mereka semua menjadi batu. Kisah mitos ini akan memiliki sedikit atau banyak kesamaan dengan yang terjadi mungkin di tebing Three Sisters, Australia. Ribuan tahun lalu hiduplah 3 gadis aborigin bernama Menhi, Wilmah, dan juga Gunido. Ketiga kakak beradik itu dari suatu suku yaitu Katomba dan menjalin cinta dengan pemuda yang berasal dari suku yang berbeda yaitu Nepea. Pernikahan antar suku Katomba dan juga Nepea tak diperbolehkan oleh hukum adat. Untuk melindungi 3 gadis itu dari ancaman suku lain, maka tetua suku Katomba mengubah mereka menjadi tebing batu. Nah, berikutnya, kota batu Kuklika yang ada di Republik Makedonia. Menurut legenda setempat, hidup seorang tukang batu di desa Kuklika yang akan menikahi 2 gadis. Salah seorang gadis mencari calon suaminya, sedang menyadari calon suaminya menikahi perempuan lain. Karena merasa murka, ia pun mengeluarkan kutukan yang akhirnya mengubah siapapun yang ada di sana menjadi batu. Kemudian ada satu kisah dari Indonesia yaitu Malin Kundang. Kisah anak durhaka bernama Malin Kundang. Dalam legenda itu, Malin Kundang menyakiti ibunya, kemudian dikutuklah ia menjadi sebuah batu. Nah, hal yang ditarik di sini adalah adanya mitos tentang kutukan manusia menjadi batu, dan hampir 4 kisah legenda ini
baik dari Inggris, Australia, Republik Makedonia maupun di Indonesia, mereka mempunyai kisah legenda tentang mitos yang sama, yaitu kutukan manusia menjadi batu. Hal ini mungkin bisa ditelisik menggunakan pisau kritik sastra untuk mencari kesamaan atau tema atau latar belakang yang menjadi suatu hal yang mempengaruhi mungkin sejarah atau juga hal-hal yang mengangkat makna dari mitos-mitos yang ada di dalam karya-karya sastra ini. Apakah memiliki kesamaan ataukah memiliki perbedaan, atau mungkin ada nilai-nilai tertentu atau filosofi tertentu yang sengaja mereka jaga melalui cerita atau kisah legenda tersebut. Nah, berikutnya adalah novel-novel dua negara. Nah, novel-novel ini memiliki kesamaan apakah dalam kajian cerita, tema, dan motif. Hal-hal ini bisa menjadi suatu bahan untuk dianalisis menggunakan pendekatan sastra bandingan. Contohnya di sini adalah karya sastra Dodolibret karya Seno Gumira, Aji Dharma, dan juga karya dari The Three Hermits karya Leo Tolstoy. Kedua cerita dalam dua karya sastra itu menceritakan tentang seorang tokoh agama yang menganggap bahwa tanda seseorang memiliki ilmu agama yang tinggi adalah saat orang itu mampu berjalan di atas air. Jadi ini mempunyai kesamaan cerita. Yang kedua adalah Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie dengan Big Fish karya Daniel Wallace. Kedua novel tersebut memang sama-sama bercerita tentang seorang anak yang tumbuh besar dengan dongeng-dongeng yang diceritakan oleh ayahnya. Yang isi dongengnya banyak yang irasional atau tidak masuk akal. Nah, berikutnya ada The Jakatra Secret karya Rizky Ridyasmara versus The Da Vinci Code karya Dan Brown. Kemiripan keduanya ditemukan pembaca pada tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, alur cerita, dan juga tema kedua cerita tersebut. Yang keempat ada Infinitely Yours karya Onizuka versus Hello Strangers karya Banjong Pisantanakun. Kedua karya sastra tersebut memiliki ide cerita dan juga latar yang mirip, yakni menceritakan tentang sepasang laki-laki dan perempuan yang bertemu saat tengah melakukan tur ke Korea Selatan. Jadi, membandingkan dua karya sastra yang memiliki kesamaan cerita, tema, dan motif itu bisa diangkat menjadi salah satu kajian dalam sastra bandingan. Terima kasih sudah menonton.